Misteri menyelimuti daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Jika di hari itu ditemukan jenazah tanpa kepala di Sarawak, besok bisa saja giliran kepalanya yang ditemukan gelantungan di hutan tempat orang Dayak mengambil madu. Kasus yang paling seru sih ketika ada jenazah yang menggelinding jatuh tepat di dekat garis batas wilayah. Turns out, badan sama kepalanya ternyata milik dua orang yang berbeda. Polisi dua negara berebut ngeklaim ini urusan negara satunya. Jaraknya lebih dekat ke elu gitu. Sebelum akhirnya kasus terpaksa harus diambil oleh polisi Indonesia lantaran si mayat mengenakan seragam TNI. Kasus demi kasus pembunuhan itu memang cuek banget ngelangkahi batas wilayah yang ditoreh oleh manusia. Ya kan? Namun saling lempar dan bikin batas wilayah bagi manusia itu sebenarnya sama saja alaminya dengan hutan, pepohonan, kabut, dan misteri dunia lainnya. Manusia cenderung untuk bikin konflik, lalu mati-matian berusaha menutupnya. Berusaha untuk tidak melihat kemelut yang ruwet yang tercipta darinya. Kasus dalam Kabut Berduri, crime thriller karya Edwin, adalah gambaran dari kemelut tersebut. Dengan latar yang berpijak pada situasi sospol beneran, Dayak dengan aparat di perbatasan go all the way back dari masa-masa pemberontakan Partai Komunis. Nah, film ini jadi senter yang menyorot, menengahi, atau setidaknya yang memungkinkan kita untuk melihat kebalik blinding truth ataupun kabut tak berujung, ya, borderless fog tersebut. Kebenaran bisa berupa cahaya yang begitu menyilaukan, perih untuk dilihat. Bisa juga berupa kabut pekat yang membingungkan, menyeramkan untuk dilihat. Cahaya silau maupun kabut pekat, kita sama-sama terbutakan oleh mereka. Tapi di baliknya ada hal penting yang harus kita ketahui. Maka kita harus pilih, kita harus endure it. Seperti kata-kata terakhir seorang Dayak yang terngiang di telinga Ibda Sanja, kamu harus memilih apa yang kamu lihat. Nah, kasus pembunuhan berantai tersebut memang ditangani oleh Sanja, Inspektur Polisi 2 dari Jakarta yang kemana-mana selalu pakai kacamata dengan lensa berwarna. Tapi itu bukan kacamata gaya. Mata Sanja sensitif terhadap cahaya, dia gampang silau. Jadi dia butuh kacamata dengan resep untuk membantunya melihat dengan normal. Seperti kacamata Sanja itulah fungsi film ini. Kabut Berduri bukan film detektif gaya-gayaan, melainkan sebuah thriller yang membantu kita melihat di mana sebenarnya letak masalah konflik antara Dayak dengan aparat di perbatasan. Kondisi mata Sanja juga adalah metafor, ya kan? Dia tidak bisa melihat kebenaran. Kepindahan Sanja berkaitan dengan kejadian di masa lalunya. Saat masih training, Sanja tanpa sengaja membuat seorang anak kecil kehilangan nyawa. Sebagian besar karirnya dihabiskan untuk mengelak dari kenyataan tersebut, dengan ayah dan rekan-rekan membantunya menutupi kejadian itu. Tapi kini di tempat barunya ini, Sanja berniat berubah, tidak mau jadi pengecut lagi. Makanya film ini bilang Sanja harus belajar melihat. Hanya saja kali ini dia juga harus belajar melihat dari balik kabut misteri. Kasus di perbatasan yang dia tangani ini sama seperti kasusnya dulu, ribet karena melibatkan banyak pihak, banyak pemain. Begitu Sanja dan partnernya Thomas menggali kasus ini terlalu dalam, mereka menemukan kasus perdagangan anak yang jadi akar semuanya. Dan ini membuat mereka harus terlibat dengan orang-orang licin seperti crime lord lokal alias Toke, dan bahkan mungkin dengan orang licin beneran alias lelembut seperti mitos Ambong, hantu komunis paraku yang dipercaya warga bersemayam di hutan. Ini memang such an haunting look. Bukan saja Kabut Berduri adalah thriller kriminal dengan momen-momen investigasi detektif yang membawa kita ikut mengernyit, menyambung-nyambung petunjuk dan melihat-lihat mayat dengan kondisi brutal bersama karakternya, tapi film ini juga punya banyak nuansa surreal. Presence Ambong sebagai sosok atau momok yang ngasih teka-teki ekstra, dia juga ngasih eerie feelings. Karena warga lokal yang ditanyai Sanja semuanya percaya sama Ambong, mengaku bicara dengan Ambong tanpa menyebut dengan jelas detil-detilnya gitu. Sanja seringkali agak tinggi nanya, tapi mereka tetap ambigu, tetap ngasih misteri. Dalam mengenangani bagian mistis lokal dengan investigasinya ini, film Kabut Berduri melakukan dengan lebih baik menurutku daripada Longlegs. Kabut Berduri lebih bijak, tahu untuk tidak sampai harus ngasih eksposisi yang menerangkan semuanya. Kesan misterius dan ambigu dipertahankan. Bahkan jika kita sudah merasa clear, film kembali menebar kabut misteri. Ambong bisa jadi hanya desas-desus, atau dia beneran sosok pohon besar yang kerap dilihat Sanja. Ambong boleh jadi hanya kedok dari pelaku sebenarnya, tapi dia bisa juga entitas gaib yang nyata.
menyabetkan perang justice-nya sendiri. After all, film ini memang didesain kan untuk menjadi just right balance. Hanya untuk membuat kita melihat seperti Sanja, melihat lebih mantap antara kabut dan cahaya, walaupun apa yang kita lihat mungkin masih sesuatu yang mengundang tanda tanya. Ini sekaligus bukti keberhasilan film ini dalam membangun latar suasana. Daerah itu bukan saja hidup oleh visual, benar-benar di hutan dengan segala tempat-tempat bersembunyi dan kemisteriusan alaminya, tapi juga suasana, feeling, dan vibe itu kerasa nyata. Film membawa kita mengunjungi tempat-tempat yang menunjukkan identitas kedaerahan, misalnya seperti ada rumah panjang ataupun hutan sawit. Panasnya, lengketnya, gerahnya, film benar-benar menampilkan semua itu. Ini membuat kasus itu semakin terasa mencengkeram. Apalagi tidak ada satupun karakter di film ini yang dibuat lempeng, kecuali mungkin Nicholas Saputra ya, yang jadi TNI yang cuma muncul di awal dan di akhir, tapi tetap saja kan institusinya merupakan bidak penting dalam kemelut ini. Ya kan ada Dayak yang seteru sama aparat, ada rakyat kecil yang terus merasa diopres. Ya kan ada juga polisi yang cuek karena mereka tahu mereka tuh ada dalam kantong orang berduit. Ada juga polisi yang posisinya susah kayak Thomas yang diperankan oleh Yoga Pratama. Ya kan dia kan polisi yang diremehkan oleh sejawat karena dia asal Dayak, tapi juga dia tidak dipercaya oleh orang sekampung karena sekarang dia masuk polisi. Nah, penampilan aktingnya pun natural semua. Logat Kalimantan Melayunya cair. Kalau aku tutup mata dengar dialog si Thomas, bisa-bisa aku nyangka dia tuh orang sono betulan gitu. Dan memang katanya film ini banyak pakai talent lokal, makanya terasa otentik mungkin. Dan para aktor itu harus ngerahin yang maksimal dari mereka untuk bisa immerse ke suasana tersebut. Nah, sedangkan Sanja, dia orang luar seperti kita, berada di tengah itu semua. Putri Marino memang tidak dapat kesempatan untuk acting serupa orang lokal, ya kan, bermain-main dengan logat dan sebagainya. Tapi di sini dia kebagian acting yang fokus pada olah fisik dan gerak. Oh, betapa Sanja itu tidak ragu untuk snap back, melawan atau mempertanyakan hal yang menjurus ke superiority nggak sehat di lingkungan kerja. Nah, bentukan karakternya memang agak seperti jagoan dari khas perempuan barat gitu. Tapi vulnerabilitas dan kesalahan di masa lalunya mendaratkan karakter ini. Sautan kritiknya pun akan sontak terdengar, menggema ke realita kita. Polisi kok nggak kompeten? Walau karakter outsider di tengah-tengah elemen volatil seperti detektif yang terlalu noisy sehingga menyenggol sistem yang ada, memang sebuah resep sedap untuk thriller kriminal. Tapi sebuah film biasanya akan punya pijakan sendiri di dalam sistem tersebut. Dalam artian, film biasanya akan memilih posisinya sendiri. Mungkin film akan bilang pihak A itu nggak salah. Mungkin film akan bilang memihak pihak B karena mereka cuma dituduh, ya kan? Atau bisa juga mungkin menurut film ini ada pihak C yang mendalangi semua. The truth mungkin berduri dan memang harus disembunyikan, dan film ini jadi alat yang memudahkan kita untuk melihatnya beserta alasan-alasannya tanpa mengurangi tajam durinya tadi. Nah, ini pilihan yang diambil oleh Kabut Berduri. Mengapproach-nya begini, maka kesan ambigu tadi ternyata bukan soal dipertahankan atau tidak oleh film, melainkan lebih karena film ini ya harus jadi ambigu karena film ini ingin menyorot tanpa ngambil pijakan. Dan karena pilihannya inilah maka Kabut Berduri bisa jadi katakanlah nggak bisa punya ultimate punchline untuk kemelut yang dia sorot. Ini resiko. Akan ada penonton yang akan menganggap keambiguan dari Kabut Berduri itu sebagai statement yang tidak tegas dari film ini. Tapi memang film kayak gini membuat kita menghargai eksistensi Netflix ataupun platform lainnya yang sejenis. Isu lokal yang tergolong masih sensitif, genre yang bukan kalangan mainstream untuk film kita, penceritaan yang bukan jenis hiburan popcorn. Susah kayaknya bioskop mau untuk nayangin ini zaman sekarang. Kalaupun ditayangin paling juga hanya beberapa hari ya kan, karena akan kalah oleh yang dianggap lebih cepat menguntungkan. Padahal yang kita butuhkan adalah film-film yang diverse seperti ini, yang beda, yang berani. Dan tentu saja yang tidak dibuat main-main dan asal jadi gitu. Film ini kelasnya tuh cukup spesial. Not real crime-nya memang dikenai semua. Kesan misteri dan investigasinya beneran nyampur jadi satu. Penampilan aktingnya pun juga nyampur jadi genuine semua gitu. Dia ngambil pilihan yang membuatnya ambigu, tapi ya bisa juga dinilai kurang nendang. Namun cara dia menceritakan pilihannya itu benar-benar again spesial. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Kabut Berduri. That's all we have for now. Menurut kalian, kenapa Ambong tidak membunuh Agam? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydership.com untuk review yang lebih detail.
Atau kalian bisa kunjungi store My Dirt Sheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.